Duluan kita dengan masalah stroke di negara kita ini. Dampaknya banyak sekali. Mudah-mudahan upaya kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Selamat menikmati dan diskusi ini, siang ini. Ya, terima kasih Prof. Teguh. Langsung saja kita undang moderator kita pada siang hari ini, Dr. Gita Kencana, Mars MK. Kepada Dr. Gita kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Pembina Yastrofi Pusat, Prof. Dr. Haryono Siono, Pembina Yastrofi Pusat, Ibu Linda Agung Gumelar, dan Prof. Dr. Teguh Rana Kusuma, SPN, Konsultan, Ketua Umum Yastrofi Pusat, Bapak Majen TNI Purnawirawan Dr. Tugas Ratmono, SPN, Mars MH, Sekretaris Jenderal Yastrofi Pusat, Dr. Adre Maiza, SPN, Konsultan, Ibu narasumber kita, Nur Nisfa Gustianda Eskep, serta Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Dr. Gita Kencana dari IMRC PWDKI yang akan menjadi moderator pada acara Kamisan hari ini tanggal 30 November 2023. Alhamdulillah hari ini kita semua diberi kesehatan dan dapat bertemu secara daring pada acara Kamisan yang rutin diselenggarakan oleh Yayasan Stroke Indonesia. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah merawat pasien stroke di rumah, yang akan dipaparkan oleh narasumber kita yang sudah mungkin sangat berpengalaman dalam perawatan pasien stroke, yaitu Nurse Nisfa Gustianda SK. Baiklah, untuk tidak berlama-lama, langsung saja saya persilahkan waktu kepada narasumber kita, Nurse Nisfa. Silakan, Nurse Nisfa. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nisfa Gustianda. Terima kasih kepada Prof. Teguh, Dr. Tugas, dan Dr. Andre Maisa, dan serta terima kasih kepada Dr. Gita selaku moderator. Saya akan memulai materi pemaparan saya tentang merawat pasien pasca stroke di rumah. Baik, kalau istilah kata tuh tak kenal maka tak sayang. Saya dari Nisfa Gustianda, alamat saya dari kota PMT Palembang. Saya lulusan dari STIK Siti Khadijah Palembang. Untuk SK-nya saya tahun 2016, untuk nurse-nya saya tahun 2018. Saat ini saya bekerja di Klinik Budi Dharma di Pancoran Pasar Minggu. Baik, apakah ada yang tahu kalau perawat ada di mana saja? Di sini kita bisa dilihat perawat itu ada di 3 tempat, seperti di rumah sakit. Biasanya di rumah sakit pasiennya kalau di rumah sakit perawatnya bekerja di bagian poli rawat inap, poli UGD. Sedangkan kalau di klinik perawat hanya perawatan luka, kontrol ulang pasien tekanan darah atau cek gula darah, bisa juga dengan suntik vitamin. Sementara untuk yang hari ini kita bahas adalah untuk perawat yang pasca stroke yang ada di rumah. Tugasnya seperti caregiver, asuhan perawat pasca stroke di rumah. Baik, kita akan masuk ke materi kita yang tentang stroke. Dimana yang kita tahu adalah stroke adalah penyakit pembuluh darah otak yang ditemukan tanda-tanda klinis berkembang pesat berupa defisit neurologi vokal dan global, di mana stroke juga penyebab kematian yang nomor 1 dalam 24 jam tanpa ada penyebab lain selain jenis lain vaskuler. Terus gejala dari tanda-tanda stroke nih, istilah kata kita mengingatnya seperti slogan segera ke rumah sakit. Segera ke rumah sakit seperti SE, senyum tidak simetris, seperti orang tua yang mulutnya beda sebelah atau merasa sulit menelan, tersedak gitu. Kalau untuk GE-nya gerakan yang melemah, seperti ada yang sebelah kanan saja atau sebelah kiri saja. Terus pada RA-nya berbicara yang tidak mengerti atau seperti kata-kata yang terbata-bata. Kalau K-nya adalah kebas, seperti
bagian muka yang tebal sebelah atau kesemutan, itu juga bisa dikategorikan untuk stroke, gejala stroke. Rabun juga bisa pada pasien yang mulai mendekati kabur-kabur matanya secara tiba-tiba, dan S adalah sakit kepala yang sangat hebat seperti pada kebanyakan pasien yang tekanan darahnya tinggi. Masuk ke pembahasan kita merawat pasien stroke di rumah. Pasien stroke di rumah ini kita terdiri dari tiga. Tiga itu biasanya untuk pertama kali pasien yang baru pulang dari rumah sakit. Baru pulang dari rumah sakit kan kita pasien yang stroke itu kita menyiapkan obatnya, menyiapkan apa yang perlu, apa yang selanjutnya akan dilakukan, mengingatkan pasiennya untuk melakukan cek tekanan darah, untuk kontrol ke rumah sakit, atau melakukan terapi untuk kelanjutannya. Setelah di rumah kita memperhatikan masalah kesehatan pasien. Masalah kesehatan pasien kan terkadang pasien terkadang susah menjelaskan dirinya, menjelaskan apa yang dia mau. Terkadang merasa kayak di rumah tuh dia kayak merasa nggak dihargai atau merasa dirinya merepotkan orang lain. Di sini dengan adanya peran ketiga, di mana ketiga peran dari keluarga di rumah. Nah, seperti yang di sini dijelaskan bahwa pasien membutuhkan penanganan komprehensif, termasuk upaya pemulihan dan restorasi dalam jangka lama, bahkan sisa hidupnya. Bisa dilihat dari dua gambar tersebut, ini adalah pelatihan hal yang sangat mudah seperti tangan kebas seperti hanya digenggam seperti ini, atau kaki yang diangkat untuk pergerakan supaya pasiennya tidak terlalu tertidur. Dimana kalau pasien yang terlalu tertidur, kita takut nanti akan muncul dikubitus. Dikubitus di mana pasien luka di daerah yang tersembunyi. Sementara pasien hanya mengalami stroke saja. Jangan sampai pasien mengalami dikubitus menyebabkan kelukaan yang lain. Pasti pasien merasa merepotkan keluarganya lagi. Terus untuk yang kedua, masalah kesehatan pasien stroke. Di sini mengingatkan kembali kepada pasien tentang bagaimana tentang dirinya, apa yang biasa dia lakukan, karena masalah kesehatan juga bisa mengganggu memori atau daya ingat, perubahan kepribadian dan emosi. Di sini juga peran keluarga dibutuhkan dengan cara mengajaknya berbicara, mengajaknya melakukan kegiatan atau ikut klub seperti klub stroke gitu yang diselenggarakan oleh Yastroki, atau dengan mengajaknya berjalan-jalan, berjemur supaya pasien tidak merasa dirinya tidak mandiri atau tidak merasa percaya diri. Jadi pasien merasa dirinya dihargai atau diperdulikan oleh keluarganya, dengan keluarga yang memberikan semangat sebagai support system. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana cara pasien stroke di rumah? Apakah sebelumnya udah ada yang pernah melakukan jadi caregiver? Ada yang pernah jadi caregiver, Ibu atau Bapak? Keluarga yang pasien yang pernah mengalami stroke, sebelum kita masuk ke materi cara merawat pasien stroke di rumah, sebelumnya pernah ada yang menjadi caregiver untuk keluarganya? Atau pernah mengalami keluarganya stroke sehingga kita bingung mau ngapain atau bingung cara kita mau merawatnya. Kalau tidak ada, kita masuk ke materi. Bagaimana cara merawat pasien stroke di rumah? Gimana Pak cara merawat pasien stroke di rumah? Kita ada 10 cara. Yang pertama, bantu pasien untuk berpindah tempat. Kalau pasien yang stroke, dia pasti susah untuk ke kamar mandi contohnya, atau ke ruangan keluarga. Pasti pasien juga merasa seperti bosan atau tidak tahu kegiatan apa yang akan dilakukan. Pasti dia merasa bosan untuk
hanya berbaring saja. Mungkin kita bisa membuat penyangga untuk kamar mandi, di dinding-dinding, hal yang sangat rawan jatuh untuk pasien stroke, atau mengajak pasien untuk berjemur agar pasien tidak mengalami kebosanan. Terus untuk yang kedua, ajak pasien bergerak. Ajak pasien bergerak untuk hal yang sangat mudah karena mencegah kekaguan pada bagian tubuh yang ditambahkan oleh aktivitas fisik. Bisa dilihat dari contoh tersebut. Contohnya saja hanya sekadar berdiri supaya kekakuan pada kaki tidak menjadi lemah. Bisa juga mengajak pasien hanya menggerakkan tangan atau mengangkat tangan seperti ini, mengangkat kaki, itu sudah mengajak pasien untuk bergerak supaya pasien tidak merasa dirinya hanya berguling saja atau tidak melakukan hal apapun. Jadi ada semangat untuk sembuh. Yang ketiga, bantu pasien untuk makan. Di sini untuk terkadang pasien kalau yang gangguan menelan pasti hanya menunggu dirinya untuk sekedar makan, jadwal makan. Sementara pada pasien yang stroke itu kita bisa melakukan terapi mengajarinya makan, di mana untuk makan pasien kita jangan hanya sekedar sayuran yang direbus atau sekedar makanan yang selalu digoreng-goreng. Sementara kan untuk pasien tidak boleh dengan kadar garam yang tinggi atau gula yang banyak atau santan-santan seperti itu. Mungkin dengan cara yang lain bisa dengan perkedel yang direbus atau bayam yang dikasih sayur bening atau ditumis gitu. Supaya pasien merasa tidak bosan dengan makanan yang kita sediakan. Terus untuk 4, ajak pasien berbicara. Pasien berkomunikasi dengan lancar, sering-seringlah mengajak pasien mau ngobrol. Kita mengajak pasien berbicara itu untuk memberikan rasa semangat kepada pasien supaya selalu mau menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia keluhkan, dan apa yang ingin dia mau. Terkadang pasien yang kalau kita hanya diamkan saja, apalagi dia sekedar berbaring atau sekedar duduk-duduk saja, pasti dia bakalan merasa dirinya tidak dihargai kembali dan merasa tidak diperhatikan keluarga dan merasa dirinya direpotkan oleh keluarga. Jadi dengan jalan satu-satunya kita ajak pasien juga berbicara supaya dia mau berdiskusi apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Tuh. Yang untuk yang kelima, latih kesehatan otak pasien. Kalau untuk pasien stroke kan kegangguan pada pasien dengan memorinya. Jadi kita melatih otaknya dengan memberikan informasi hari ini, hari apa, waktu, mengingat orang-orang di sekitar dia. Contohnya kita mengajak jalan-jalan ke tempat yang biasa dia kunjungin bersama keluarga atau melihat memori seperti di dalam foto dan mengajak makan apa yang dia suka. Dan keenam, menciptakan lingkungan yang aman. Untuk lingkungan yang aman ini pasien kembali lagi ke seperti di kamar mandi. Kamar mandi kan kita harus menciptakan lingkungan yang nyaman. Kalau misalnya pasien terpeleset atau terjatuh, akan menciptakan cedera yang semakin lebih lagi. Makanya kita harus menciptakan posisi yang nyaman, lingkungan yang nyaman bagi pasiennya. Untuk yang ketujuh, bantu mengingatkan jadwal minum obat. Terkadang pasien yang stroke, jumlah obatnya biasanya tidak sedikit. Dengan seperti itu, kita harus mengingatkan pasiennya untuk minum obat. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam. Contohnya aja amlodipin. Amlodipin obat tekanan darah tinggi. Contohnya seperti itu. Jadi kita juga harus mengingatkan pasiennya
Jangan hanya berfokus kepada kita selaku caregiver, bisa juga pasiennya mengingatkan kita atau saling kolaborasi. Terus yang kedelapan, ingatkan jadwal kunjungan ke klinik terapi dan konsultasi dokter. Melatih kemampuan gerak bicara, menelan, dan berpikir pasien kanker stroke adalah hal yang sangat menentu. Pendampingan pasien ke konsul dokter seperti tekanan darahnya, kita lihat terapi obatnya seperti apa, apakah udah ada kemajuan atau belum, sama ada terapi apa saja yang pernah dilakukan setelah dari rumah sakit, keluar dari rumah sakit. Mungkin itu bisa jadi pacuan untuk dokternya juga mau memberikan obat atau mengurangi obatnya lagi, atau sudah dikategorikan pasiennya sudah lumayan enak atau lumayan sembuh, seperti itu. Baik, untuk yang ke-9, mengulang home program dari terapis. Kondisi mental dan psikologis pasien juga perlu diperhatikan dengan mengajak pasien untuk melakukan kembali cara yang sudah diajarkan oleh terapi. Contohnya saja di klinik Budi Dharma. Kalau ada pasien, kita pasti selalu mengajarkan pasien untuk dan keluarganya untuk mengulangi apa yang telah kita lakukan di klinik sebelumnya. Karena di klinik kita hanya ketemu pasien pas pasiennya hanya berada di klinik. Kita hanya bisa melihat yang dia lakukan, yang dia terapi hanya pada saat pasien datang ke klinik. Tapi untuk keluarga, kembali lagi ke peran keluarga. Keluarga adalah orang yang paling sering ketemu dengan pasien. Jadi dengan kolaborasinya dengan keluarga untuk mengajarkan juga kepada orang pasien stroke untuk mengulang kembali apa yang telah diterapikan oleh terapis. Yang ke-10, menciptakan sistem panggilan bantuan di rumah. Untuk menghindari hal yang tidak diharapkan, bila perlu buatlah bel khusus. Bel khusus seperti hanya untuk sekadar memanggil pasien. Terkadang kan pasien ada yang stroke-nya ringan, ada yang stroke-nya sedang, ada yang stroke-nya yang lumayan parah. Apalagi yang parah, pasti pasiennya untuk memanggil saja terkadang susah. Berarti jalan satu-satunya ya bisa dengan bel atau ada caregiver yang menemani. Jadi kalau kita contohnya lama kita kembali ke pasien, pastikan pasien merasa saya tidak dihargai, saya tidak dipedulikan, kenapa lama sekali datangnya, saya perlu bantuan. Jadi dengan salah satunya adalah bel atau ada caregiver di samping pasien stroke. Ini contoh daily living untuk pasien stroke. Daily livingnya contohnya untuk yang schedule contohnya hari ini 30 November 2023. Schedule-nya dari tanggal 5 pasien bangun nih. Pasien bangun, terus pasien bangun kan tidak mungkin dia langsung bergerak, pasti lemah. Pasti dengan cara itu kita tunggu dulu untuk istirahatnya sebentar, kurang lebih 1 jam. Setelah itu gosok gigi, membersihkan diri, mungkin dengan memakai pampers atau ganti spray atau lihat bagian kelembapan di belakang atau di kaki atau di mana sehingga tidak adanya detritus. Dan jam 7 bisa juga kita dengan jadwalkan makan pasien, setelah itu diminum obat, selanjutnya baru lakukan gerakan latihan. Dan untuk tudu nih, tudu kan jenis kayak bisa kita isi dengan obatnya kegunaan apa, pasien kan pasti pengen tahu juga, dok ini obatnya apa, sus ini obatnya apa, minumnya apa aja. Biasanya ada pasien yang seperti itu. Jadi kita dengan memberitahunya, dengan begitu pasien merasa dirinya aku harus sembuh, saya harus sehat karena ada keluarga yang sedang menunggu saya, ada keluarga yang sangat cinta dengan saya, ada keluarga yang ingin mengajak saya jalan-jalan. Jadi dengan kita memberikan nama obat, mengingatkan kegunaannya, mengingatkan jadwalnya, jadi pasien merasa dirinya dihargai. Untuk makannya seperti tadi nih, breakfast, hari ini contohnya sayur bayam, besok perkedel, yang tidak mengandung garam, yang tidak selalu digoreng, yang tidak selalu berhubungan dengan santan. Dan makan pun kalau bisa sesekali peran keluarga juga ajak pasien makan di luar atau makan di ruangan bersama, atau keluarga juga bisa makan di kamar jika
parah, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi ajak keluarga untuk makan bersama di di ruangan tidur. Nih untuk caregiver kan satu itu harus sehat dia harus makan teratur, tidurnya makannya gimana, apa yang dia lakukan, yang tidak terlalu banyak aktivitas, karena caregiver juga butuh me time untuk mengurangi lelah pikiran kayak dia dengan juga jalan-jalan, kasih dia juga waktu 1 minggu sekali untuk dia merefreshkan pikirannya, tapi dia tetap pada pekerjaannya sebagai caregiver. Terus doa kita seperti kita masing-masing mendoakan pasiennya. Dan cara menjadi caregiver bagi pasien salah satunya bukan hanya keterampilan, namun ketulusan hati. Senantiasa ikut mendoakan kesembuhan pasien ini kunci dalam melayani pasien. Lelah terbayar dengan senyuman pasien dan kesembuhan pasien. Terima kasih sebelumnya. Jika ada kekurangan atau kekurangan pada slide atau pembicaraan saya minta maaf. Dan kembali lagi kepada moderator, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada narasumber, Nurse Nisfa atas paparannya. Topik yang sangat menarik dan sangat bermanfaat ya bagi para caregiver dalam merawat pasien stroke di rumah. Dimana dalam merawat pasien stroke ini kan susah-susah gampang ya, Bu Nisfa, gitu. Karena perlu kesabaran dan ilmu yang cukup agar pasien tetap merasa happy. Juga di materi ini kita juga diingatkan bahwa tidak hanya kepada pasiennya, tapi kepada caregiver juga kita harus tetap menjaga kesehatan. Mungkin dari paparan dari Nurse Siva tadi, apakah ada yang ingin bertanya atau mungkin sharing pengalaman dalam merawat pasien atau keluarga yang stroke di rumah? Enggak, dipersilahkan. Ini ada satu pertanyaan Bu Nisfa yang ada di kolom chat. Ya. Dari Dr. Marbaniati. Izin bertanya, berapa tarif caregiver stroke per hari, Bu Nisfa? Mungkin ada pengalaman. Ini mungkin untuk ini ya, kalau untuk caregiver ini bagaimana nih sistemnya nih Bu Nisfa? Mungkin pengalaman. Apakah seperti kita cari untuk asisten di rumah atau memang per hari gitu? Silakan Bu Nisfa mungkin. Masih mute itu. Izin Bu Nisfa, masih di mute. Oh ya, maaf. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Dr. Marbaniyati. Maaf kalau saya salah nama. Kalau untuk tarif caregiver itu 1 bulan kurang lebih 4 juta, setahu saya sebagai perawat. Tapi kalau untuk terapis, kita biasanya kalau untuk terapis itu ketemu untuk pasien stroke-nya kurang lebih dalam sebulan itu 12 kali sampai kalau lebih parahnya lagi 27 kali. Itu dalam 1 bulan. Tapi kalau untuk kategori yang sedang kita hanya butuh 12 kali. Tapi kalau untuk caregiver-nya biasanya setahu saya untuk tarifnya kurang lebih 4 juta. Oke, terima kasih Bu Nisfa atas jawabannya. Bagaimana Dokter Marbaniati? Apakah jawabannya sudah? Oke, untuk selanjutnya ada yang Miss Henny, Bapak Kresnawan. Mungkin silakan Pak langsung bertanya saja. Halo. Silakan Bapak Kresnawan.
Krisnawan. Izin Bapak Krisnawan, apakah sudah bisa mengajukan pertanyaan? Atau mungkin saya lewat dulu ya, ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Bapak Sugianto. Pertanyaannya, izin bertanya bagaimana menyikapi si pasien yang maunya sendiri, artinya pasien merasa sehat. Mungkin kita sering ya, apalagi orang tua ya Bu Nisfa, bahwa pasien ini nggak merasa sakit gitu, apa-apa maunya sendiri gitu kan ya. Seperti tadi juga Bu Nisfa sempat sampaikan. Mungkin bagaimana nih Bu untuk apa namanya untuk menghadapi pasien-pasien stroke yang mungkin seperti itu. Maaf masih di mute Bu Nisfa. Baik Bapak Sugianto, untuk pertanyaannya bagaimana menyikapi pasien maunya sendiri, artinya pasien merasa sehat. Mungkin dengan dengan cara satu-satunya pendekatan ke paskes, heart to heart, atau berbicara dari hati ke hati. Pasien maunya seperti apa? Kalau pasien merasa dirinya sehat dan ingin sendiri, mungkin kita hanya mengawasi pasiennya dari jauh saja, atau sekedar bertanya mau bantu apa, seperti itu. Karena terkadang pasien yang merasa dirinya sehat itu bisa melakukan apapun sendiri. Tapi kalau untuk pasien stroke kan terkadang masih kita harus pengawasan, harus perlu bantuan. Jadi mungkin supaya tidak menyinggung pasien, kita melihat saja dari jauh, memerhatikannya dari jauh, apa yang dia mau, kita sigap seperti itu. Ya. Ya betul Bu Risfa. Jadi mungkin karena memang itu yang tadi ya disebut karena susah-susah gampang. Karena mungkin pasien sebenarnya merasa sehat gitu. Cuman kan ada keterbatasan pasca stroke itu kan pasti ada keterbatasan dari fisik. Mungkin begitu. Lanjut mungkin Pak Kresnawan tadi sudah bisa untuk ya. Sekarang udah bisa dapat. Ya, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Dokter Gita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan baik sekali, Dok. Saya stroke sudah 2 tahun. Ya, ketika di awal-awal sepulang dari rumah sakit, anak saya itu ya katanya meng-hire perawat. Tapi saya tidak mendapatkan 10 langkah itu, 10 kegiatan tadi yang disampaikan oleh Nisfa ya. Saya tidak pernah dapat itu. Apalagi melatih, malah saya di TMS juga ya, TMS neuro-okupasi, dan saya suruh lihat, tapi dia main-main aja gitu. Artinya sifat sikap begini sebetulnya siapa yang akan mengontrol ini? Pertanyaan saya, apakah perawat yang bisa melaksanakan 10 kegiatan itu bersertifikat atau enggak? Sehingga kami nggak salah rekrut gitu ya. Yang saya alami kalau begitu malah udah sebulan mau tanya, kita tanya mau terus nggak, dia malah yang mundur gitu. Padahal 10 langkah, 10 bukan langkah ya, bukan 10 langkah ya, 10 kegiatan tadi ya, itu luar biasa kan. Wah, kalau dapat begitu luar biasa menurut saya gitu. Tapi yang saya alami kok tidak seperti itu. Nah misalnya kita ingin mendampingi perawat yang seperti itu gimana sih, gimana caranya, gimana prosedurnya, dan tadi oleh penanya pertama kan juga bagaimana apa namanya kompensasinya gitu kan. Waktu itu saya bayar 5 juta sebulan, tapi sebulan yang kedua dianya malah yang mundur gitu. Maksudnya gitu. Yang maksud saya gini, saya laporan juga nih buat Nisfa ya. Itu kan sikap-sikap begitu ya. Harus ada kontrol mungkin dari profesi barangkali ya. Dari profesi, misalnya orang yang akan bertugas begitu harus diberi kata kalau di ini kan bersertifikat misalnya seperti itu. Ya. Oke, sementara itu dulu, Dok. Terima kasih. Ya, baik Bapak Kresnawan, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah cukup jelas Bu Nisfa pertanyaan Bapak Kresnawan bahwa mungkin kalau saya rangkum sedikit, jadi waktu itu Bapak Kresnawan pernah meng-hire perawat, tapi mungkin tidak melakukan apa yang tadi disebut nurse Nisfa ya Pak ya. Jadi mungkin apakah perawat tersebut sudah kompeten ataukah memang
ada sertifikasi khusus untuk perawat-perawat caregiver pasien Ya, stroke gitu ya Pak ya? ya Ya, betul. silakan Bu Nisfa langsung jawab. Baik Pak Kresnawan, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama tadi sebelumnya boleh saya bertanya Pak, Bapak ambil perawatnya dari mana? Apakah dari lembaga atau pribadi sebelumnya? Oh, bukan dari yayasan, bukan, tapi dari ya anak saya yang cari itu, mungkin yang apa, loker gitu kali ya, kali itu. Sebenarnya, tapi diwawancara sama anak saya, kebetulan anak saya kan psikolog, jadi dia udah wawancara dulu. Ternyata ini mantap nih, udah dia disuruh datang, dia datang gitu, udah, ya terus mulai bekerja ya selama sebulan. Pokoknya yang 10 itu, kok saya nggak ngalami sama sekali loh, satu pun nggak loh, gitu ya. Nah, obat misalnya, saya sendiri yang nyiapin obat, misalnya begitu kan. Apalagi pas kita di terapi yang apa namanya fisio-okupasi itu kan, saya malah bilang waktu kita ke rumah sakit, kamu lihat nih nanti kamu apa namanya lanjutkan di rumah, ini diam-diam aja gitu. Jadi saya ya agak kecewa juga gitu ya. Nggak nih buat evaluasi juga nih buat nurse Nisfa ya, artinya kan ini feedback gitu ya. Iya Pak. Ya. Berarti dapatnya bukan dari lembaga atau dari pribadi, tapi dapat dari pribadi ya Pak. Setahu Ya. kami untuk caregiver itu sama kayak perawat. Mereka mempunyai sertifikat untuk merawat pasien, apalagi untuk stroke yang udah dikategorikan untuk sertifikat yang sangat berkompeten. Jadi biasanya sebelum mendapatkan sertifikat, biasanya perawat atau caregiver udah mendapatkan pelatihan dan pelatihan yang berhubungan dengan stroke. Mungkin dasaran dari saya untuk kalau Bapak mau mendapatkan caregiver yang sangat kompeten, bisa dengan home care terapis, atau dengan digantinya karena merasa diri kita tidak puaskan dengan mengganti dengan fisioterapi yang home fisik, atau melakukan terapinya di rumah seperti itu. Karena saat ini setahu saya kebanyakan memang di loker-loker itu banyak yang mengaku-ngaku gitu Pak. Apalagi yang sekarang untuk tenaga kesehatan lebih mengutamakan menggunakan sertifikat sekarang Pak. Iya. Maksud saya juga begitu Bu. Ini kan pengalaman saya ini. Akhirnya setelah pengalaman saya ini, setelah dia mengundurkan diri, saya cari ke yayasan kan. Yayasan itu memang ada perawat, itu rate-nya 7-8 juta. Tapi kalau bukan perawat, rate-nya sudah 3-5 juta. Nah, tapi yang bukan perawat ini, saya tanya, dia cuma dilatih, tapi nggak dilatih spesifik untuk stroke, nggak gitu, cuma dilatih untuk menemani orang sakit begitu. Artinya kalau yang lewat yayasan itu cukup mahal juga ya, 7-8 juta itu kalau itu ya. Iya Pak. Ya, saya kira itu jadinya ini feedback ya. Karena setahu saya caregiver tuh tinggal di rumah sih Pak, makanya biayanya lumayan mahal sih. Ya. Artinya kita kan ada kontrak tuh ya, hak dan kewajibannya udah jelas itu. Haknya dia apa, misalnya dapat makan 3 kali harus bergizi, misalnya tidur harus ada tempat ada yang udah kita penuhi. Tapi kewajibannya dia nggak ada yang 10 ini nggak ada. Memang waktu itu kan kita belum tahu. Ini dokter Gita, ini saya telat nih ikut Zoom meeting seperti telat nih. Kalau tahu kan waktu kita merekrut kita masukkan 10 itu kan, ya itu jadi masih terlambat ya. Tapi itu udah 2 tahun yang lalu, ya. Oke, jadi ini feedback untuk Nisfa ya. Melalui profesi bisa ini kan masukan ya bagaimana supaya klien ini bisa terlayani dengan baik. Saya kira gitu Bu ya. Terima kasih. Dan satu lagi supaya pasiennya mendapatkan asesmen Ini salah-salah dulu. Capek. Kalau Bu Nisfa bisa Kembali dilanjut. 25.000. Iya Pak Kresna, mungkin saran saya kita harus Bapak coba cari caregiver yang benar-benar dari lembaga.
lembaga yang mempunyai sertifikat. Ya udah ya pilih aja. Mungkin ke depan kami juga bisa memberikan masukan ke PLTNI. Iya. Mungkin itu aja sih Pak yang bisa saya sampaikan. Iya, iya. Terima kasih, terima kasih. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak untuk pertanyaannya. Sehat selalu. Ya, baik. Terima kasih Bu Niswa atas jawabannya. Mungkin bagaimana Pak Krisnawan? Mungkin ada lagi yang ingin tanyakan. Ini Ya. ada masukan dari Ibu Dr. Marbaniati tadi. Mohon Yasroki berkenan meningkatkan kompetensi para pramurukti dan memberi sertifikat kompetensi bagi caregiver stroke. Mungkin dari Yasroki, dari Dokter Teguh atau dokter tugas mungkin ini ada masukan supaya para stroker yang mencari caregiver bisa mendapatkan caregiver yang memang berkompeten dalam merawat pasien-pasien stroke di rumah. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Bapak Ridwan, silahkan. Selamat siang. Beberapa hari yang lalu saya kan ke saudara di daerah Cilacap lah. Itu sudah stroke dari bulan Juni. Nah, saat ini memang dia nggak punya caregiver. Jadi yang berperan itu keluarga sama tetangga. Tetangga itu mungkin ya hanya asal ada menemani gitulah. Nah, itu yang apa yang disampaikan tadi itu kalau menurut teorinya sangat bagus sekali. Tapi praktek di lapangan ini yang kadang-kadang gini, pasien itu kadang-kadang itu ya maaf aja ini. Rata-rata orang stroke itu kan karena mungkin yang kena itu pembuluh darah di otak. Jadi sering jadinya rewel. Terus yang sering saya temui itu ada rasa takut, ada rasa was-was. Dan pengennya pasien itu ditemani terus gitu. Padahal biasanya ini kalau pasien stroke itu kalau siang dia tidur. Kalau malam justru dia nggak tidur. Nah itu yang sering terjadi di lapangan. Makanya ini bagaimana solusinya untuk menyampaikan ke pasien itu supaya saling tahu gitu. Saya kadang-kadang kasihan juga itu. Itu contohnya kemarin itu kan tinggal sama istri sama anak. Nah, itu kalau siang itu kan anak ini kerja, ibunya juga kerja. Terus yang nunggu itu ya karena tetangga lah. Nah, itu ya cara komunikasinya juga kurang bagus ya. Ya karena ya maklum lah karena mungkin nggak ada pendidikan tentang ke situ itu. Jadi pasien ini juga maunya itu tiap saat itu panggil-panggil gitu. Nah, itu bagaimana cara ngasih tahu kepada pasien itu supaya kalau seperti tadi itu sama Pak itu bagus sekali walaupun dia kalau nggak salah ya dia yang stroke itu tadi ya Bu yang tanya itu ya. Artinya masih sadar penuh gitu. Jadi mau bisa mengatakan kepada caregivernya gini. Jadi dia sebetulnya lebih semangat dirinya sendiri gitu. Biasanya kalau dua-duanya itu bisa kerjasama antara ya ketiga keluarga sama caregiver dan pasien, apa yang disampaikan sama ibu itu bagus sekali. Tapi kenyataan di lapangan itu beda Bu. Kadang-kadang itu kasihan itu. Jadi ibunya itu tiap hari kerja, tapi tiap hari harus menemani malam itu. Saya sendiri kan tidur di sana 2 malam itu. Jadi kalau malam itu kalau anaknya selalu pasti dipanggil-panggil kan itu
Itu yang membantu itu tetangga, pasti dipanggil-panggil. Nggak tahu alasannya ini saya pengen dilap, ini kepengen kencing, itu. Makanya bagaimana itu solusinya itu supaya sadar yang sakit itu, Bu. Gitu. Mungkin itu aja, Bu. Maaf ini. Iya, terima kasih Pak Rilwan mungkin sharingnya ya. Mungkin dari Bu Nisfa ada tanggapan atas sharing Pak Ridwan. Bu Nisfa silakan. Berarti Pak Ridwan pasiennya istilah kata tuh sendiri, tapi pengen ditemani, dan hanya saja pasiennya siangnya tidur, malamnya tidak, dan Pak penjaga yang jagain siangnya kerja, malamnya pengen tidur istirahat seperti itu. Mungkin untuk awal-awal memang seperti itu sih Pak, instan Pak, harus kita temani, saling pengertian. Yang namanya pasien stroke kan, ya kata Bapak tadi, yang bisa ngapa-ngapain, berarti kan benar-benar harus berbagi antara keluarga atau saudara, berbagi shift seperti itu. Hari ini siapa yang jaga, hari ini siapa yang jaga. Karena kan pasien itu kan, kalau pasien stroke itu kan ya kembali lagi dia butuh semangat, butuh perhatian, butuh kepedulian keluarga. Apalagi pasti kan nanti dia juga merasa kalau ditinggal terus atau dipanggil-panggil seperti kata Bapak tadi, panggil-panggil nggak datang mungkin ya. Jadi kayak aku ini kok nggak dihargai, nggak diperhatikan. Padahal kita memperhatikan, hanya saja pasiennya siangnya tidur, malamnya tidak gitu. Mungkin kalau selain membuat shift, bisa juga dengan dikasih kegiatan latihan yang bisa apa ya istilahnya itu kita schedule gitu, schedule. Kalau seperti yang saya jelaskan tadi kan ada hari, ada waktu. Jadi kita harus dari awal kita menjelaskan, Pak atau Bu, ini siang hari, ini waktunya kita latihan, mungkin malamnya bisa kita untuk istirahat, bisa kami istirahat seperti itu. Jadi dan juga kita memotivasi pasien supaya pasien tuh merasa aku dihargai, aku ditemani, aku dibutuhkan, dan aku dijaga seperti itu. Mungkin hanya seperti itu sih Pak, saya bisa menjelaskannya. Itu jadi pengennya itu harus dielus-elus sama dipijet terus gitu. Nah, itu kadang-kadang saya kasihan nih, waduh. Yang jaga itu padahal hanya siang aja itu tetangganya itu. Dia hanya bersyukurnya bisa ngangkat itu. Jadi sekali-kali kepingin duduk, sekali-kali nanti pengen lagi tidur, duduk lagi gitu ya. Jadi sering-sering bolak-balik itu pengen miring gini, pengen gini ya gitu. Kalau ibunya kan nggak kuat itu kalau malam itu. Jadi kasihan saya itu melihat, saya kemarin 2 malam itu ya membantu nerapi lah di Majenang itu kebetulan. Ya mungkin itulah, terima kasih. Sebenarnya kalau teorinya itu memang saya itu bagus sekali Ibu, sistematis ya, yang sudah benar-benar itu apa yang terjadi lakukan seharusnya apa yang disampaikan sama Ibu itu. Tapi kenyataannya itu yang kadang-kadang antara pasien, caregiver dan keluarga itu yang kurang pas gitu. Makasih Bu gitu ya. Iya Pak, mungkin nanti dikasih saran sama keluarga atau kerabatnya untuk membuatkan jadwal biar mereka bisa saling kerjasama. Ya, Oke, Bu. terima kasih Bapak Ridwan atas sharingnya, dan Bu Nisfa mungkin masukannya bisa menjadi masukan juga buat untuk kerabat dari Pak Ridwan. Mungkin untuk terakhir kali ya Bu Nisfa, ini ada satu yang raise hand lagi, Bu Paulina, mungkin bisa di unmute Bu, silakan. Selamat siang Ibu, saya juga mau sharing sedikit informasi juga ya mungkin ya, sama permasalahannya yang dialami oleh keluarga saya yang mengalami stroke juga ya, family ya. Jadi memang pada waktu itu sampai ganti-ganti caregiver itu sampai berapa kali gitu loh, dan memang bukan saya sih yang dapat caregivernya gitu. Itu
kalau nggak salah ya dari anaknya, dapat dari cari di internet, di Google ya, seperti itu. Dan lucunya itu pengalaman huru hara pasiennya yang malah dimarahin gitu sama caregivernya gitu. Jadi pada waktu itu kita sempat prihatin juga ya sampai harus ganti-ganti caregiver. Dan rata-rata yang dialami pasien stroke itu sama seperti yang Pak Ridwan katakan tadi gitu ya, sama lah ya gitu ya, malamnya itu dia bangun dan selalu mau ditemenin, selalu mau pijit gitu ya, itu sama seperti yang Pak Ridwan katakan. Dan saya berpikir ini perlu lembaga tertentu atau lembaga-lembaga yang harusnya ada di sini di kesehatan ya, memberikan knowledge kepada SDM yang ada di yayasan-yayasan seperti itu ya, terutama soal mentality ya, bagaimana dia menangani, karena kan ini kan pasien yang mengalami stroke ini kan berbeda ya, gitu. Ada permasalahan kognitif, terus dia disorientasi gitu ya. Kalau orang yang yang awam atau yang tidak betul-betul terlatih banget gitu ya di SDM yang di yayasan ini, bagaimana, kasihan gitu. Sementara kan pasien-pasien stroke ini kan juga banyak mengalami dari diabetes seperti itu. Pasti kan banyak sekali. Nah, ini cukup prihatin sih. Menurut saya ini harus penggalangan pelatihan yayasan, memberikan sosialisasi kepada ya yayasan-yayasan lain juga bekerja sama gitu untuk SDM atau caregiver yang ada di yayasan seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Paulina atas sharing dan masukannya. Mungkin ada tanggapan dari Misfa atau mungkin dari Dokter Teguh atau Dokter Tugas mungkin. Mungkin bisa dimasukkan dari Dokter Tugas, boleh? Atau menanggapi? Ya, halo. Ya, silakan Dokter. Baik, terima kasih Dokter Gita. Tadi saya kira Bu Pauline dan Pak Krisnawan memberikan suatu ilustrasi yang sangat baik ya. Dan tadi dari narasumber Niswa juga menyampaikan poin-poin yang sebaiknya dilakukan gitu ya. Walaupun di kenyataan faktanya ini memang bisa sangat-sangat tidak mudah gitu ya. Nah, kalau kita baca bahwa caregiver itu sebenarnya apa sih? Caregiver kan pendamping gitu ya, pendamping bagi khususnya nih pasien stroke, pendamping bagi pasien stroke yang belum mandiri gitu ya, atau memerlukan bantuan gitu ya. Baik itu bantuan mungkin parsial maupun bantuan secara keseluruhan gitu ya, itu caregiver. Nah, kami memang di Yayasan Stroke Indonesia sudah kemarin kita ada merancang untuk melatih stroke helper dan kita akan siapkan juga caregiver. Tentunya kami akan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan ya bagian, karena ini kan kalau kita kelompokkan itu tenaga caregiver ini tenaga profesional ternyata di situ. Nah, memang kami belum melihat persis berapa nanti konsekuensinya, baik itu tarif, kemudian pekerjaannya seperti apa dan bagaimana gitu. Tapi kalau kita lihat dari berbagai literasi gitu ya, caregiver itu yang pertama dituntut mentalnya ternyata sama fisik gitu. Dia fisiknya harus bagus dan mentalnya harus kuat. Ya tadi sampaikan Pak Krisnawan gitu, bayangkan malam nggak tidur gitu ya, suruh nemenin dan seterusnya dengan berbagai permintaan yang mungkin sering juga di luar dugaan gitu ya, yang itu membuat mentalitinya. Maka tadi Bu Palonia sampai berapa belas kali gitu ya, caregiver bisa berganti-ganti. Saya kira ini menjadi suatu masukan bagi kita semuanya ya. Dan ini nanti kita harus bekerja bersama stakeholder, dan beberapa institusi pendidikan tentunya, apakah ini masuk dalam suatu vokasi gitu ya. Tadi beberapa literasi nyampaikan dalam suatu vokasi itu ternyata ada bagian atau jurusan caregiver. Nah, tapi apakah ini juga seperti
caregiver kan bisa tenaga kesehatan dan juga bisa juga bukan tenaga kesehatan gitu ya. Nah, yang terlatih gitu. Saya kira ini perlu rumusan, saya kira nanti mungkin Prof. Teguh akan sampaikan, nambahkan, dan ini menjadi suatu pekerjaan yang tidak sedikit atau tidak kecil ya. Kalau kita harus merancang seluruh wilayah Indonesia untuk caregiver stroke khususnya, dan saya kira tapi ini suatu peluang, tantangan, dan untuk harus kita bersama-sama bagaimana menyiapkan caregiver ini dengan baik gitu ya, supaya tentunya tidak ada suatu interpretasi yang berlebihan juga, tapi tidak yang kurang juga, sehingga tujuan dari suatu caregiver, tujuan dari keluarga, dan sebenarnya pasien itu sendiri kan punya tujuan sebenarnya, keinginan gitu. Nah, itu bisa bisa diberikan layanan itu dengan baik. Nah, oleh karena itu betul memang saya kira memang perlu ada suatu wadah untuk institusi atau wadah atau yang mendidik satu, yang kedua adalah wadah yang menangani tentang tenaganya. Kalau sudah dididik, tenaganya siapa yang menangani, dan tentunya ini tidak kayak tadi kan mulai muncul variatif tarif gitu ya, mulai dari ada yang tarifnya cukup tinggi, ada yang kalau kita lihat beberapa literasi caregiver ini yang bukan nurse itu antara 2,5 sampai 3,5 mungkin juta per bulan, dan kalau ada perawatnya mungkin sampai 7 juta dan seterusnya. Itu tarif yang bervariasi. Tapi saya kira yang paling penting adalah dari sisi caregivernya adalah menyiapkan fisik dan mental tadi. Kemudian tentunya harus dibekali keilmuan. Nah, ini saya kira tidak hanya dia bekerja sendiri, tapi harus betul-betul kolaborasi dengan keluarga gitu ya, keluarga, sehingga dan sebisa mungkin memang dengan pasien itu tadi gitu. Pendekatan secara psikologi dengan pasien itu bisa menjadi suatu bagian gitu dari kondisi pasien. Saya kira ini suatu hal yang sangat baik dan tidak mudah. Saya merasakan itu pasti tidak mudah, tapi pasti bisa dilakukan juga lah dengan suatu model-model yang tentunya pembelajaran itu. Nah, saya kira apa yang dirasakan oleh para insan pasca stroke itu bisa diungkapkan juga sebenarnya di dalam forum ini, sehingga tentunya bisa menjadi suatu data, informasi yang bisa dibangun nanti apa sih yang kita harus siapkan untuk yang diinginkan oleh para insan pasca stroke, mulai dari yang ringan mungkin, yang misalnya dibantunya secara parsial dan maupun dibantunya secara totali atau memang betul-betul perlu bantuan secara utuh gitu. Saya kira itu dari kami, tapi kami sangat apresiasi dan tentunya tergerak juga bagaimana kita ke depan bersama-sama tentunya menyiapkan pelatihan caregiver dengan baik seperti apa, dan tentunya input-input dari insan pasca stroke atau stroker itu sangat-sangat bermanfaat untuk penyiapan ini. Terima kasih dari saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Tugas atas pencerahannya bagi kami semua ya, bahwa mungkin selama ini caregiver agak mungkin bukan terlupakan, tapi mungkin ini hal yang mungkin sebelumnya kita nggak anggap terlalu penting begitu, tapi ternyata ini sangat penting gitu. Begitu, mungkin ada lagi dari Dokter atau mungkin dari Bu Nisfa lagi, apakah ada tanggapan? Ya, mungkin harapan ke depannya BSOT dapat bekerja sama dengan atau berkolaborasi dengan PTNI untuk tentang caregiver sih. Baik. Oke, mungkin nambahkan, Prof. Teguh. Baik. Silakan Dokter Teguh, apakah ada tambahan? Iya. Wah, luar biasa nih. Ternyata kan masih kurang kan apa yang kita lakukan, upaya kita masih banyak yang kesempatan untuk meningkatkan kualitas dari apa keinginan seseorang untuk membantu orang lain. Nah, ini salah satu ya. Salah satu adalah bagaimana upaya Yayasan
ya Struki akan membuat pelatihan para stroke helper. Nah itu luar biasa tuh ya. Mudah-mudahan cepat terlaksana sehingga apa yang disampaikan Ibu Niswa tadi itu betul-betul seorang yang betul-betul ada tujuannya, ada hasilnya, ada gembiranya, ada bahagianya, baik pelaku maupun para penderitanya. Dan pentingnya keluarga. Dan kita harus berpikir bahwa kita untuk kita semua. Nah itu ya pentingnya lagi ya. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk semuanya. Saya di sini melihat Ibu ya Bu Etin ini seorang psikolog ya. Selamat siang Bu Etin. Kemudian ada Bu Yaya. Bu Yaya ini adalah kepala stroke pertama di Indonesia ya. Seorang perawat. Mungkin Bu Nisya kenal ya, Bu Yaya. Itu kepala stroke pertama di Indonesia. Ya ini jadi pengalamannya banyak dan dia sudah melakukan apa yang tadi Bu Nisa lakukan, tapi masih belum banyak yang tercapai. Mungkin Bu Yaya bisa menanggapi. Bu Yaya, pengalamannya banyak sekali. Oh ya, enggak ada. Ya, pengalaman saya waktu itu ya, saya membuat stroke unit pertama kali di Indonesia. Dan ini adalah Ibu Yaya yang kepalanya. Mungkin dokter ada tugas juga tahu itu ya, bagaimana kita ya. Dan itu dimulai perawatan dari rumah sakit, ya, kemudian di rumah apa yang dikatakan Ibu Nisha tadi ya, itu langsung secara integral. Nah ini yang harus kita capai. Tapi sekarang tidak mungkin, sehingga apa yang Ibu Nisha katakan, kita memulainya suatu segmen tertentu yang menyebabkan munculnya profesi baru lagi nanti, ya. Jadi kita membuat negara dan bangsa ini jadi tambah lagi kesempatan untuk melakukan suatu aktivitas yang berguna untuk dirinya dan untuk orang lain. Saya kira itu. Terima kasih. Wah, Pak Yusuf, terima kasih Pak Yusuf. Mungkin nih Pak Yusuf ya pengalaman banyak nih. Bagaimana mengajak semua orang untuk kebaikan dirinya dan kebaikan orang lain. Ayo Pak Yusuf, udah unmute ya. Belum ada suara nih Pak Yusuf. Masih unmute Pak Yusuf. Udah. Jadi begini, ada satu orang yang sudah recover tapi kena demam berdarah. Jadi dia itu ya harus lemes pagi-pagi apa lemes ya toh. Nah dia tanya gimana caranya Pak. Nah saya lihat celahnya ada di sini yang dia dengan Tai Chi itu adalah kalau lemes di kamar di ranjang itu berarti karena semalam tidur itu berarti darahnya di otak kan sudah menyebar ke tempat lain toh. Jadi kalau mau apa pasti lemes harus diapain, kalau ke toilet bisa jatuh kan ya toh. Nah Tai Chi ini menarik karena begitu asal pasien itu atau orang tersebut bisa duduk tidak di atas ranjang ya, lalu dia gerakan Tai Chi itu start dari atas ranjang tuh ya kan. Nah, dia duduk di ranjang lalu dia bisa menggerakkan semua anggota badannya dengan yang menggerakkan napas Pak. Ini keluar, ini masuk ya toh. Jadi ini sangat aman ya. Nah, setelah tangan ini bisa digerakkan, dia mulai mengangkat ya. Tapi yang gerakkan napas. Nah, setelah itu ada satu titik vital
di 4 ruas dari tulang belakang itu namanya titik Mingmen tuh Pak. Nah itu kalau diputar pelan-pelan begini terus dengan napas itu dengan cepat itu darah bisa ke otak dan lalu dia bisa ke toilet atau apa gitu. Nah menurut saya ini Tai Chi yang sangat sederhana yang bisa dipakai untuk yang bisa dikerjakan sendiri oleh si yang bersangkutan itu karena sangat simpel dan mengapproach-nya tidak memakai power tapi dilembut itu Pak. Jadi kita bisa membantu Pak untuk menyediakan pelatih untuk para caregiver ini supaya bisa dikasih tahu kepada yang bersangkutan itu karena dia start dari duduk gitu. Gitu Prof. Halo. Kalau dia mute lagi ya. Begitu Prof Teguh, kita bisa banyak kerjasama nih kalau untuk caregiver-nya dan untuk melatih pasiennya juga ya. Terima kasih Pak Yusuf. Nah ini ada ketuanya nih biar nanti ditampung aja. Nanti kita bisa bantu ya. Ya. Iya, saya kira memang ini kan akhirnya jadi multi modality, kemudian multi segmen gitu dalam suatu pendekatan bagaimana intinya tadi sih seperti Bu Paulinya sampaikan tadi juga bagaimana sih yang stroker ya, insan pasca stroke itu nyaman gitu. Yang kadang-kadang tidak dipahami oleh lingkungannya, kalaupun keluarga gitu. Pingin nyaman seperti apa ini sering tidak dipahami. Nah, saya kira dengan metodenya Pak Yusuf, saya kira bisa juga membangun suatu komunikasi kenyamanan yang tentunya ini akan tercapai tadi bagaimana kemandirian pemulihan yang dari sisi multi modality. Saya kira memang brand itu kan multi modality lah, multi networking, multi modality yang pendekatannya tentunya sangat-sangat bisa bervariasi dari satu ke yang lain. Ini sebenarnya yang perlu kita inginkan ada masukan informasi yang katakanlah tadi dari Bu Paulina, dari Pak Krisnawan, pasti akan muncul model beda-beda dari khususnya mohon maaf dari teman-teman ibu bapak yang pernah menderita stroke. Ini saya kira sangat penting untuk menjadi poin-poin yang kalau kita nanti menyusun pelatihan caregiver ya ini akan lebih pas gitu kan. Ini referensi yang luar biasa dari para stroker ini gitu. Ya, mulai dari yang katakanlah nih yang afasia nggak bisa bicara gitu ya. Apalagi yang tidak bisa memahami itu kan bagaimana kita mendekati dengan baik. Ini yang saya kira perlu betul-betul informasi dirangkum menjadi formula yang baik dan didukung atau dikolaborasikan tadi seperti dengan Pak Yusuf, mungkin juga dengan ada yang lain, katakanlah sekarang ada modality tadi Tai Chi, ada BEP, ada macam-macam itu. Jadi saya kira sesuai segmentasi dari penderita sendiri, saya kira ini bisa, mohon maaf bukan penderita tapi pasca stroke sendiri bisa menjadi suatu simulasi kolaborasi yang sangat baik untuk progres perbaikan dari stroke itu sendiri. Saya kira ini hal yang menarik dan menantang ke depan, saya kira perlu bersama-sama. Nanti tentunya teman-teman Yamarsi ini kan punya nanti di berbagai rumah sakit ya, nanti saya kira ini menjadi hal yang sangat bagus dan penting lagi menurut saya yang sering dikatakan oleh Prof. Teguh, ada suatu kebijakan politik nanti yang harus membangun ini juga. Ini kan komunitas ini, sering mungkin dari sisi lain kebijakan ini berpikirnya bagaimana penanganan di rumah sakit gitu kan. Nah, giliran sudah keluar rumah sakit, ya ini masih banyak masih banyak celahnya. Nah, ada beberapa yang mohon maaf
ada stroker itu yang menyampaikan saya korban rumah sakit gitu. Dia kan. Ini yang harus betul-betul di setting dengan baik menurut saya. Tapi informasi itu yang dari para insan pasca stroke ini yang sangat-sangat baik menurut kami, dan kami mencoba sekarang mendata untuk data-data hal tadi yang kita akan rangkum dalam suatu formulasi yang baik tentunya ke depan. Mudah-mudahan tercapai, tapi itu tidak mudah. Saya kira demikian, Prof. Teguh, Pak Yusuf. Dok, saya mau tambahan sedikit, Bok, ya. Jadi Iya, Prof. begitu pasien itu tahu ada satu titik di tulang punggung yang menjadi, karena itu dinamakan center of vitality, itu dia tahu, maka setiap kali dimanapun duduk, dimanapun dia berada, mau duduk nonton TV atau nunggu giliran dokter, itu dia bisa berlatih, Dok. Ya, toh? Jadi dia tidak bisa diterapkan di semua situasi, ya, sambil ngopi atau apa, tapi titik Mingmen itu terus digerakkan itu, ya. Nah, itu yang penting. Jadi pasien dikasih kesadaran bahwa you bisa ikut membantu mengobatin diri sendiri asal you menggerakkan titik ini, ya toh, ya. Itu sangat minim, betul itu, tapi sangat efektif. Itu, Dok, saya ingin memberikan masukan, kalau itu dilaksanakan dengan benar, pasti dia ada kemajuan dari dalam, ya. Itu, Dok. Ya, mudah-mudahan malam bisa tidur, Pak, ya, pasiennya. Iya, kalau pengalaman begitu, Pak. Kalau malam sudah habis sebelum tidur begitu, lalu kan gelombang otaknya itu kan kalau sudah diritmis gitu, lalu seperti orang diayun kan, seperti bayi diayun di kandungan ibunya kan, nanti diberi narasi atau bahwa sebenarnya Tai Chi ini adalah you sudah bertai Chi saat ada di kandungan kan, ya toh. Nah, lalu itu berperanan menjadi seperti ibu itu kalau mengayun anaknya, bayinya itu langsung tidur itu, Pak. Ya. Wah, ini penemuan bisa dikembangkan nih. Saya nanti ceritakan sama anggota saya. Baik. Baik, terima kasih Dokter Tugas, Dokter Teguh, Pak Yusuf. Luar biasa, hari ini materinya menarik sekali ya, dari mulai kita membicarakan tentang perawatan pasien stroke di rumah sampai banyak hal yang ternyata kita memang menarik untuk dipelajari tentang stroke ini. Namun karena kita dibatasi oleh waktu, apabila tidak ada lagi pertanyaan, barangkali saya cukupkan acara Kamisan diskusi kita tanggal 30 November ini. Semoga bisa menjadi masukan bagi kita semua. Akhir kata, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas antusiasme dari Bapak dan Ibu rekan siswa semua. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Teguh, apakah masih ada tambahan, Prof. Teguh? Izin, Prof. Mute, Prof. Yang mau di-share terlebih dahulu, Prof, sebelum mengakhiri ya. Ya, silakan. Di unmute dulu, Prof. Masih mute, Prof. Suaranya, Prof. Ya. Iya, udah kelihatan, dengar ya. Oke, Prof, siap, Prof. Nah, ini ya, kita coba nih ya. Dari awal lagi. Jadi ini ya, kehidupan kita tuh begini. Ya, ini hubungan antara semua sistem. Kemudian otak tuh begini. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, kita kumpul di sini adalah bagian dari komunikasi ini. Aktivitas apapun dan sebagainya ya.
Gambarnya punya belum masuk, Prof. gini, apa? Halo? Gambarnya apa udah keluar ya? Ini udah keluar nih. Iya. Ya, kemudian ya disinilah kita ya tadi kemampuan ini kita diskusi di sini ya dengan cara apapun. Tadi kan kelihatan sekali ya kita banyak sekali masukan dan apa yang harus kita ubah strateginya apa dan sebagainya ya. Jadi ini jelas manfaat kita mengadakan diskusi ini adalah terjadinya suatu perubahan nantinya ya. Nah ini ya hubungan seluruh sistem dan sebagainya. Jadi sinilah kita mendapatkan ilmu yang sama-sama untuk menyusun strategi. Ya, ini konsep nih, brain neuroscience konsep. Jadi jaringan otak dengan adanya kelainan ini kita diskusikan bagaimana strateginya untuk membuat ya optimal apa yang telah kita diskusikan dan menjadi tujuan bersama kita. Saya kira ini hari ini luar biasa masukan dari narasumber, pengalaman hubungan langsung dengan pasien maupun keluarga dan masalah yang ada, kemudian hebatnya moderatornya mengarahkannya ya dan kita mendapatkan banyak sekali masukan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk program lanjutan dari Yasuki, yaitu menyiapkan stroke helper yang akan datang. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Teguh. Kamisan hari ini kita cukupkan dan jam juga sudah menunjukkan 14.30. Terima kasih banyak untuk keikutsertaannya kepada Dokter Gita sebagai moderator, Nurse Niswa, dan Prof. Teguh, juga dokter tugas, juga sahabat-sahabat Yasroki lainnya. Nah, oleh karena itu, kami harapkan sahabat Yasroki juga dapat memberi masukan kepada kami materi apa saja yang akan mau dibawakan untuk kamisan-kamisan berikutnya supaya materi yang disampaikan dapat menjawab kebutuhan dari sahabat Yasroki. Nah, semoga materi kali ini dapat memberi masukan juga untuk Yasroki bagaimana menciptakan pasien happy, caregiver bahagia. Oke. Untuk menambah semangat kita menjalani hari Kamis ini sampai dengan weekend akhir nanti, kita akan serukan slogan kita, panjang umur, sehat, produktif. Bersama Yasroki, kita berkarya, bersinergi, dan berkesinambungan. Bye, terima kasih. Saya Jessica undur diri. Terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Gita. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin, Dok. Bahannya diperoleh di mana ya? Bagaimana, Dok? Mohon izin untuk paparan sama yang disiapkan Profesor, itu dapat dari mana ya? Bisa diperoleh di mana? Oh, boleh. Sudah bergabung di WA grup Kamisan Yasroki, Ibu? Belum. Oh, boleh saya catat nomor handphonenya jika berkenan kita masukkan ke dalam grup? Saya mengirim nomor handphone atau gimana? Boleh di kolom chat atau disebutkan nanti saya catat, Ibu? Oh, gitu. Nomornya, sebentar ya. Iya, siap. Ini agak lambat nih.